Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, baik. Saya akan mencoba memaparkan evaluasi kinerja Departemen Fisika di tahun 2024 ini dan beberapa program kerja di tahun 2025 yang akan datang. Pertama, kalau kita lihat dari capaian persentase target, Departemen Fisika mencapai 72,24. Detailnya akan ada di slide-slide berikutnya. Dalam bagian Sustainable Education for All, staff inbound-nya sudah tercapai, ya. Target 18 tercapai 23, full time-nya target 10 tercapai 11. Ini perlu dipertahankan kalau bisa ditingkatkan. Untuk staff outbound, kita masih kurang, ya, relatif sangat kurang. Kurang dari separuh bahkan. Jadi kalau outbound part time-nya masih bisa 15 tercapai 8, tetapi outbound full time-nya target 6 hanya tercapai 2, sepertiga. Nah, rencana di 2025 apa ini kira-kira? Mestinya ini kurang karena duitnya nggak ada. Karena pengiriman part time sama full time itu kan terkait dengan duitnya, dan saat ini yang online semakin sedikit gitu kan. Sehingga harus ada funding eksternal maupun support internal masih juga diperlukan. Untuk yang meaningful research and community services, untuk luaran per dosen ini fisika sudah cukup excellent, ya, 2,8 tercapai 4,28. Publikasinya 94 tercapai 96. Jadi ini perlu dipertahankan, ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun sebelumnya, seterusnya. Untuk publikasi top tier jurnal target 6, realisasi 21. Luar biasa. Artikel Q1 masih kurang, 25 tercapai 20. Ya, perlu ditingkatkan lah di 2025. Kemudian Q2-nya 25 tercapai 28, sudah cukup baik. Artikel yang di Q3 19 targetnya tercapai 22. Artikel di Q4 19 targetnya tercapai hanya 5. Ini mungkin lah ya, Q4 sudah tidak terlalu menarik, tapi mungkin bisa digunakan latihan lah bagi adik-adik mahasiswa. Kemudian publikasi proceeding, ya, ini cukup banyak kan. Ya mungkin ada di Jowabas atau yang lain. Ini target 10 tercapai 27. Special issue, ini kayaknya memang tidak terlalu menarik, ya. Tapi mungkin sebetulnya ini juga bisa di-push, digunakan sebagai latihan adik-adik mahasiswa. Publikasi artikel non-scopusnya target 2, realisasi 0, ini sudah langganan, kita nggak terlalu tertarik, ini nggak direken ini sama dosen-dosen. Tapi mungkin maksudnya ya untuk mahasiswa ini, ya. Publikasi non-scopus ini juga untuk mahasiswa kan bagus. Target ya cuma 1, tapi kita juga tidak bisa mencapainya. Publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi juga 0. Ya. Kemudian berikutnya tentang publikasi buku, ini sudah cukup bagus, target 3 tercapai 11. Di bagian Advancing Innovation, Enterprising, and Industrial Linkage, kita sudah cukup excellent, ya, cukup bagus. Hak paten 3 dipenuhi 16. Hak cipta 2 dipenuhi 9. Nah, terus topping up resources and utilization, kiprah dosen staff inbound-nya 19 hanya tercapai 4. Staff inbound. Jadi bisa menghadirkan tamu ke rumah kita gitu. Nah, ini perlu mendorong lebih kuat lagi dosen-dosen untuk mengajak para kolaboratornya untuk bisa melakukan teaching atau pembelajaran untuk mahasiswa kita. Kemudian dosen yang memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh DUDI. Ini sudah cukup excellent, 15 tercapai 22. Total profesornya 2 menjadi 5, ini ada tambahan. Tambahannya 3. Ya. Tambahannya 3 ini mungkin yang terhitung 2 kemarin Bu Aminatun dan Pak Kusnul. Tapi ini kayaknya ada tambahan 3, mungkin ada Bu Yanti di sini. 1 ini. Kemudian staf bergelar doktor baru kita belum punya. Ini sebetulnya ada Bu Septi yang sudah siap mau pulang, tapi mungkin tahun 2025. Terus apa ini? Staf
studi lanjut S3 baru target 1 tercapai 3. Oke. Dan total lektor kepalanya kurang terpenuhi ya. Targetnya harus 9, yang bergerak ke lektor kepala ternyata yang terrealisasi 8. Mungkin rencana aksi tahun 2025 nanti menunggu dulu ya perkembangan permen tentang jabatan dan karir dosen. Karena kemarin 2023 kan kita sedang berhadapan dengan Permen Pan RB dan juga masa peralihan yang kemarin. Nah, program unggulannya untuk 2025 dari Departemen Fisika yang dari bidang Sustainable Education, dari section Sustainable Education for All, mungkin staff outbound part-time dan full-time-nya kita tambah atau kita tingkatkan, yaitu dengan tujuan untuk mengeksposkan staf akademik Departemen Fisika dengan akademisi internasional. Yang kedua, staf akademik Departemen Fisika juga akan memiliki kolaborasi yang lebih luas. Dan staf akademik, sumber daya yang diperlukan staf akademik dengan kemampuan kolaborasi riset yang baik. Jadwal kegiatannya mungkin di kuartil 2, di triwulan kedua 2025, dengan output jumlah dosen yang berkolaborasi baru dengan perguruan tinggi di luar negeri. Dan outcome-nya adalah kerjasama riset dan teaching dengan mitra luar negeri. Di bagian Meaningful Research and Community Services, kita akan mencoba memaksimalkan aktivitas riset grup dan teaching untuk teaching dan riset. Tujuannya adalah untuk meratakan jumlah publikasi dosen di lingkungan Departemen Fisika. Untuk manfaatnya adalah menjaga budaya publikasi di lingkungan Departemen Fisika. Sumber daya yang diperlukan adalah pendampingan dari dosen-dosen yang memiliki keterampilan publikasi yang baik untuk bisa melatih mereka-mereka yang belum terampil dalam melakukan publikasi. Jadwal kegiatannya di kuartil 3 2025 dan outputnya adalah akan terjadi peningkatan jumlah publikasi dari staf akademik yang kurang produktif dalam publikasi artikel. Outcome-nya tentu saja akan memperbaiki rasio publikasi terhadap jumlah staf yang lebih merata. Di bidang Advancing Innovation, Enterprising, and Industry Linkage, kami ingin mengisi aktivitas kerjasama dengan PT Inka Madiun dengan tujuan untuk peningkatan kerjasama link and match antara kebutuhan industri dengan keahlian yang ada di kampus. Peningkatan keterserapan lulusan di dunia kerja ini jadi manfaat. Kemudian sumber daya yang diperlukan adalah staf akademik yang memiliki kemampuan kerjasama yang baik dengan industri. Kemudian jadwal kegiatannya adalah kuartil kedua 2025, outputnya jumlah mahasiswa yang bisa melakukan PKL ke Inka maupun lulusan yang terserap di dunia industri bonafit, boleh Inka, boleh di luar Inka. Outputnya adalah peningkatan IQ 1. Yang kedua, pengiriman staff masih di topping yang pertama advancing, sekarang yang ketiga adalah topping up resources and utilization, yaitu pengiriman staf studi S3 yang bertujuan untuk meningkatkan skill akademik dosen. Manfaatnya menjaga keseimbangan profil akademik di Departemen Fisika. Sumber daya yang dibutuhkan adalah dosen fisika di bawah 51 tahun yang masih berpendidikan S2. Tidak banyak sih sebetulnya, tapi masih ada lah, masih bisa digunakan sebagai target. Karena ini kan investasi juga. Jadwal kegiatannya di Q2 atau di kuartil kedua 2025. Luarannya adalah output penerimaan pendidikan studi lanjut di S3, dan outcome-nya adalah untuk menguatkan kemampuan membangun jejaring dan kerjasama bagi Departemen Fisika. Nah, berikutnya adalah evaluasi kinerja di tahun 2024 dan program kerja di tahun 2025 untuk Prodi S1 Fisika. Capaiannya kurang lebih sama lah, 72,sekian% dengan yang ada di Departemen Fisika. Detailnya adalah untuk bagian Sustainable Education for All, penggunaan case-based, team-based project cukup baik, 34 ditargetkan, terrealisasi 37. Untuk daya tampung S1 targetnya 80, hanya terisi 64. Ini memang cukup mengendala akhir-akhir ini, mungkin 5-6 tahun terakhir terjadi penurunan yang semakin drastis gitu.
Tentu saja langkah aksinya adalah meningkatkan efektivitas promosi digital dan kekinian. Itu salah satu. Salah yang lain adalah ya menggunakan semua resource ya, lini publikasi, baik apapun digital, publikasi ilmiah, publikasi kegiatan dan seterusnya. Atau menjadi panitia sehingga mengestabliskan bahwa kita itu ada gitu. Kemudian lulusan yang tepat waktu, jenjang S1 sudah tercapai ya. Ini cukup fantastis bagi kita ya. Target 30 tercapai 48. Ya, ini sudah cukup bagus dan perlu diteruskan dan kalau perlu dijaga agar lulusan fisika itu harus cepat lulusnya. Tidak memerlukan studi yang lama dan panjang. Respon tracer study ternyata sangat bagus 100-100. Ini yang dilakukan oleh BKKA. Perlu dipertahankan. Untuk lulusan T-1 yang bekerja masih kurang lebih 60%, dari 52 target hanya 35 yang bisa bekerja. Tapi ini mungkin belum IQ1 ini ya, karena asal bekerja saja. Belum yang ber-IQ1 yaitu memiliki pendapatan 1,2 UMK atau UMR. Lulusan T-1 yang berwirausaha target 9 hanya bisa 4. Hal ini masih berat bagi kami di tingkat prodi karena perlu banyak kolaborasi yang lebih kuat dengan dunia entrepreneur atau wirausaha. Kemudian lulusan S1 yang memiliki kecepatan atau kemampuan studi lanjut. Ya. Dari target 6 baru terisi 4. Ini perlu ditingkatkan lagi. Minatnya perlu ditingkatkan, perencanaan sedini mungkin untuk studi lanjut pun juga harus disiapkan untuk mahasiswa. Kemudian lulusan yang melanjutkan studi dengan beasiswa target 2 juga hanya tercapai 1. Lulusan T1 T-1 yang bekerja di mitra dunia usaha dunia industri bahkan 0 atau tidak ada capaian. Jadi memang intinya kolaborator kita, stakeholder kita yang bekerja sama dengan kita itu ternyata belum menjadi tujuan bekerja para lulusan. Nah, gitu. Contoh yang saya ingat itu sebutlah Inka ya. Inka itu kan sudah menjadi kolaborator kita sejak tahun lalu. Namun belum ada lulusan yang bisa masuk di Inka. Walaupun ada lulusan kita yang masuk tapi kan masuknya mungkin beberapa tahun yang lalu. Jadi ini belum tercapai. Atau Sarandi ya, mitra keilmu kesehatan alat kesehatan. Sarandi Karya Nugraha itu menjadi stakeholder kita, menjadi mitra kita. Sudah lebih dari 4-5 tahun, tapi lulusan kita juga belum ada yang menggambarkan diri bekerja di sana atau diterima. Atau mungkin belum ada yang mendaftar. Jadi capaiannya masih nol. Berikutnya adalah program mahasiswa berwirausaha PWM. PMW kok PWM. Target 9 belum ada sama sekali yang bisa mencapai mahasiswa berwirausaha. Nah ini ya mungkin maksudnya berwirausaha ya yang beneran ya sungguhan. Kalau berwirausahaan baru mencoba mungkin belum masuk. Alumni outcomes untuk yang berprestasi target 1 terrealisasi 1. Untuk mahasiswa ber-MBKM ini saya agak malu ini menceritakan. Tapi beginilah kondisi fisika. Target 39, realisasi cuma 7. Target 22, realisasi 0. Target 6, realisasi 2. Ini memang kita perlu menyadarkan terus ya. Mendorong, memberikan pemahaman, pengertian ke dosen-dosen fisika. MBKM itu targetnya tinggi. Dan ini sebetulnya bermanfaat untuk mahasiswa, tapi kita belum bisa mengizinkan mahasiswa untuk mengikuti MBKM dari berbagai jalur. Ya akibatnya capaiannya rendah. Mengikuti kegiatan penelitian dan riset. Ini kan yang sudah di bidang kita ya, riset. Target 10 ya terrealisasi cuma 5. Pertanyaannya apakah tidak ada yang berminat? Sebetulnya yang berminat banyak, tapi keengganan mahasiswa untuk atau ketakutan mahasiswa untuk meninggalkan kampus karena harus di
on-site gitu ya, di tempat magang itu menjadikan permasalahan tersendiri. Mungkin dosennya juga agak tidak terlalu mengizinkan dan sebagainya. Melakukan kegiatan wirausaha minimal 10 SKS di dalam negeri. Wah lah yang kegiatannya riset penelitian yang sangat erat dengan kita aja hanya tercapai separuh, apalagi yang berwirausaha. Target 10 tercapai 2 gitu. Kemudian yang melakukan project independen ini banyak, 15 tercapai 15. Kira-kira agak menarik ya. Kenapa kok ini bisa tercapai? Karena ini flagship. Ya, ada aplikasi yang diajukan seperti MSIP maupun Stupen. Nah, kebetulan saat ini itu project independen itu kan Stupen itu ya tidak sebetulnya ya sama sama kompetitifnya sih dengan MSIP gitu. Tapi ini lumayan kita banyak yang lolos. Dan ketika lolos karena sudah ada aplikasinya, maka dosen-dosen itu terpaksa harus mengizinkan dengan segala drama. Mahasiswa S1 yang melakukan proyek kemanusiaan. Nah, ini memang sulit ini ya. Ilmu fisika kalau membantu bencana gitu kayaknya kok belum terlalu fisika. Ya padahal maksudnya kan yo apapun itu gitu, yang penting melakukan kegiatan kemanusiaan harusnya bisa terikut. Tapi mungkin ini bukan ada tidak terkonversi atau tidak diizinkan. Mungkin memang nggak ada yang daftar gitu ya. Karena potret-potret sebelumnya bagi mereka yang berkegiatan kemanusiaan meninggalkan kampus terus digegeri itu sama dosennya, mungkin begitu. Kemudian mahasiswa S1 yang melakukan pertukaran pelajar 10 SKS di dalam negeri. Nah, ini juga tidak ada. Di awal-awal BKM itu ada pernah yang saya ingat itu ke Manado, ke ITK, Teknologi Kalimantan. Tapi sekarang sama sekali tidak ada ini. Ya, ning kene wae lah. Daripada bermasalah sama dosen-dosennya, mungkin gitu. Mahasiswa S1 yang menghabiskan paling sedikit 10 SKS di luar kampus, di luar negeri, nol, tidak ada. Padahal targetnya cuma satu. Kalau hal seperti ini kayaknya memang dipengaruhi oleh peluang adanya pembukaan kelas online full time. Seperti ulang tahun Osaka University itu biasanya selalu membuka kelas-kelas begini. MIT sekarang banyak. Permasalahannya adalah opo yono sing katut gitu kan ya. Jadi tidak banyak yang katut. Jadi tujuannya ya atau aksi tahun depan ya mungkin harus melatihkan mahasiswa supaya bisa punya kemampuan untuk menembus kelas-kelas online dari kampus-kampus besar. Kemudian prestasi di tingkat provinsi atau di tingkat nasional ini kita juga kurang. Targetnya 16, lolos atau bisa tercapai cuman 2. Tapi agak lucu, prestasi di tingkat internasionalnya di target 7 tercapai 5 gitu. Jadi mahasiswanya rada seneng keloyongan yang luar negeri saja seperti itu. Tapi emang ada sih ini beberapa ini yang punya capaian di internasional. Kemudian mahasiswa S1 yang dari luar kampus diterima di UNER untuk pertukaran pelajar. Targetnya 6, yang tercapai 0. Berarti kita tidak terlalu diminati. Di awal-awal MBKM kita diminati, ada beberapa. Orang ketang limo, pitu gitu ada. Sekarang 0, enggak ada. Mungkin juga karena setelah mereka mengambil di sini, nilainya itu terus D gitu. Jadi terus buat apa gitu kan. Saya ingat sekali ada beberapa mahasiswa dari kampus lain yang masuk ke kita dan memang tidak perform, nilainya jelek akhirnya. Padahal ya sregep ya rajin kuliah, tapi ujian ya iso gitu. Kemudian mahasiswa yang ber-MBKM mandiri ya ini lumayan ada 8 orang. Tapi targetnya 75 gitu. Jadi ya kurang. Mahasiswa yang mengikuti MBKM kurang dari 10 dan tidak memiliki prestasi. Targetnya 106 hanya tercapai 33 ya, sepertiga. Kemudian ini yang parah ini ya. Keberadaan micro credential. Mahasiswa bersertifikasi mata kuliah micro credential. Nah, ini targetnya 10 saya sebetulnya nggak banyak. Tapi ya 0, nggak ada sama sekali. Artinya apa? Ya mungkin mahasiswa itu nggak ngerti apa kui micro credential. Ataupun bisa jadi dosennya juga nggak tahu.
Koyo ngopo sih yang jenenge micro credential itu gitu. Padahal sekarang itu eranya dodolan micro credential atau eranya atau apa? Eranya adalah pembelajaran melalui micro credential. Pembelajaran digital gitu kan. Nah, ini nanti kita perlulah mendorong dosen-dosen S1 fisika untuk mengembangkanlah pembelajaran berbasis micro credential. Karena kan lah sambatannya pengajarannya meng-mengan ra ono lerene, ndak sempat pengembangan diri gitu loh. Justru kalau ada indikasi ngajari meng-mengan atau enggak ada waktu untuk pengembangan diri, harusnya segera membuat micro credential sehingga proses pembelajaran itu menjadi efektif, terukur, terencana dengan baik, dan akhirnya kita bisa tidak terlalu berat dalam teaching konvensional gitu loh. Ya mempopulerkan prodinya gitu kan. Ya mempopulerkan staffnya. Tapi kadang-kadang kan ya enggan untuk melakukan itu banyak hal. Mungkin ya gak pede bicara di depan kamera, nggak pede juga materinya terekspos dunia eksternal. Ya intinya akhirnya wis ngene wae. Paling banter Zoom gitu. Paling banter Zoom. Nah, ini perlu perlu digeser fenomenanya. Kemudian kerjasama prodi targetnya 4, realisasi 40. Wah, ngece tenan ini. Targetnya 4, jaluk siji wae 10 gitu. Jaluk papat wae 40. Ya. Dan ini kan kemarin memang prodi fisika jadi nongkrong di peringkat 2. Peringkat satunya prodi S1 biologi. Kemudian prodi S1 yang bekerja sama dengan mitra lembaga institusi QS 200 by subject. Ya target 1 terrealisasi 1 lah gitu kan. Ini sebetulnya kalau nggak salah ini Nottingham dengan Nottingham Uni atau Osaka, ya yes, di antara itulah. Osaka bisa jadi. Tapi Osaka maupun Nottingham itu QS 100 itu bukan 200. Tapi oke lah, ini artinya yang tercapai. Kemudian dalam akreditasi nasional, reakreditasi internasional kita target 1 tercapai 1, jadi dengan ASIN kemarin. Kemudian student outbound part-time 7 terrealisasi 5, outbound full-time 2 terrealisasi 0. Ya ini memang ya student ya, outbound ini ada faktor dana, ya, ada faktor kalender, ke kesesuaian antara proses pembelajaran dengan di sana dengan di sini itu kan juga rumit. Saya belajar gini nih dari Pak Febdian. Ternyata nggak mudah ini Pak Heri kalau melakukan apa penyesuaian full time gini ini karena di sana belum mulai kita sudah tengah semester. Nah, ya seperti itu. Student inbound 13 tercapai ya. Jadi di over ini ya, over target. Targetnya 10 tercapai 13, inboundnya target 3 tercapai 36. Student inbound ini saya jelas ini jelas dapat data ini dari Pak Febdian ini, kelas Malaysia di internasional kelaskan atau di join kelaskan dengan kita. Jadi student inboundnya banyak. Prestasi mahasiswa nasional ini tadi ya. Target 13 cuman bisa 2. Internasionalnya target 7 tercapai 5. Soft skill ini sudah lumayan, pendataannya sudah mulai greget gitu ya, 400 tercapai 680. Sudah cukup baik. Untuk meaningful research and community services, publikasi dan penelitiannya dari sisi mahasiswa terpublikasi Scopus itu 5, padahal targetnya cuma 3. Terpublikasi Scopus untuk proceeding tercapai 7, padahal targetnya cuma 3. Jadi ini sudah baik. Untuk sisi topping up resources and utilization, kerjasama prodi dengan prodi baru ya dalam negeri target 2, terrealisasi 31. Kemudian target luar negeri prodi baru diminta 2, ternyata punya 9. Jadi itu target capaian kita. Untuk program unggulannya di bidang Sustainable Education for All adalah pengayaan materi pembelajaran case-based team-based ya, berbasis pada mitra kerjasama. Ini salah ketik, mitra kerjasama.
Kemudian tujuannya adalah untuk memperkaya aplikasi ilmu fisika di bidang industri, manfaatnya mendekatkan mahasiswa dengan bidang industri, sumber daya yang dibutuhkan adalah mitra-mitra industri dan beberapa dosen yang gaek dalam berkolaborasi. Contohnya adalah Pak Sugianto kalau di Fisika UNER. Pak Gusnul juga bagus, ya, sekarang Prof. Gusnul. Prof. Gusnul juga bagus dalam membina kerjasama. Bu Suryani, Prof. Suryani juga bagus dalam membina kerjasama, khususnya di bidang FISMED. Ya yang lain mengikuti lah. Nah, jadwal kegiatannya Q3 ya di triwulan ketiga. Outputnya jumlah RPP pembelajaran berbasis case base, outcome-nya peningkatan keterserapan lulusan di dunia industri. Yang kedua, masih di Sustainable Education for All, mengikutkan mahasiswa ke berbagai kompetisi nasional dan internasional. Tujuannya meningkatkan capaian prestasi nasional maupun internasional mahasiswa. Manfaatnya meningkatkan kepercayaan diri bahwa mahasiswa itu mampu untuk berkompetisi. Sumber daya yang dibutuhkan adalah mitra kolaborasi baik riset maupun teaching. Jadwal kegiatannya ada di kuartil kedua 2025 atau tengah tahun. Outputnya adalah jumlah keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi nasional maupun internasional, dan juga peningkatan keterserapan lulusan di dunia kerja maupun studi lanjut S2. Untuk bidang sustainable yang ketiga, untuk bidang sustainable for all, ini banyak karena memang bidang prodi itu kan pengolahan kemahasiswaan, jadi education lah rata-rata. Pembuatan micro credential ini penting ini, karena tadi kan nol ya, sama sekali nggak ada. Tujuannya adalah mempopulerkan hasil karya staf akademik S1 fisika ke dunia luas melalui materi pembelajaran digital. Manfaatnya meningkatkan literasi digital staf dosen. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan tentu saja praktisi maupun akademisi yang memiliki skill dalam pembuatan micro credential. Jadwalnya tengah tahun depan Q2 ya, kuartil kedua. Kemudian luarannya, outputnya adalah peningkatan jumlah pembelajaran baik digital, pembelajaran digital di prodi S1 Fisika. Kemudian outcome-nya adalah prodi S1 Fisika akan menjadi lebih populer dengan banyaknya micro credential yang dihasilkan. Yang keempat, ini meaningful research and community services, jadi riset dan pengmas. Kita akan menggalakkan gerakan mega submission. Mega submission bagi mahasiswa prodi S1 Fisika. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam melakukan submission artikel ke jurnal. Ya apapun itu, jurnal nasional maupun internasional. Manfaatnya adalah melatih dan meningkatkan kemampuan keterampilan mahasiswa dalam melakukan publikasi ilmiah. Sumber daya yang dibutuhkan tentu dosen-dosen yang memiliki keterampilan baik dalam melakukan publikasi artikel di jurnal baik nasional maupun internasional. Jadwal kegiatannya kami letakkan agak akhir, agak Q3 karena proses ini agak panjang. Dan outputnya jumlah submission artikel dari mahasiswa. Ini bukan dosen ya, ini mahasiswa. Dan outcome-nya adalah meningkatkan iklim dan budaya di mahasiswa untuk melakukan publikasi akademik. Yang kelima, ini di bidang topping up resources and utilizations, kami akan membangun kerjasama dengan Prodi Teknik Fisika ITERA. Ini untuk yang dalam negeri. Tujuannya melakukan kerjasama dengan industri pertanian di Lampung, karena posisinya di sana. Kemudian manfaatnya mempopulerkan prodi S1 Fisika. Sumber daya yang dibutuhkan tentu saja dosen-dosen dengan keterampilan instrumentasi dan komputasi serta kolaborasi yang baik. Jadwal kegiatannya ada di tengah tahun Q2 ya, kuartil kedua 2025. Outputnya adalah aktivitas kerjasama dalam peningkatan hasil panen pertanian tadi. Outcome-nya dapat digunakan stakeholder sebagai tempat PKL maupun tempat bekerja para lulusan. Yang keenam, yang terakhir adalah kegiatan untuk memperluas kerjasama dengan Durham University di UK dalam kolaborasi Solar Car Teknologi. Ini sebetulnya tindak lanjut dari pertemuan dengan perwakilan Durham University di tengah tahun 2024 yang lalu. Sepertinya sekitar bulan Juli. Ya, jadi tujuannya memperluas jejaring akademik dengan dalam teaching and research,
kemudian manfaatnya mengeksposkan mahasiswa dengan aktivitas teaching and research di level internasional. Sumber daya yang dibutuhkan adalah dosen-dosen dengan kemampuan kolaborasi internasional yang baik. Jadwal kegiatannya adalah Q3 ya, jadi di menjelang akhir tahun 2025. Dengan output terbangunnya Solarcar generasi 1 dan 2, outcome-nya adalah beberapa publish artikel dengan topik Solarcar teknologi dan mungkin AI juga di dalamnya. Baik, saya kira itu paparan dari Departemen Fisika maupun Prodi S1 Fisika. Terima kasih.